Quran tadi kan kalau sampai bilang kan Quran mengilhami para sastrawan. Quran yang mempengaruhi syair atau bahasa pada zaman itu, atau kita balik, zaman pada saat itu yang mempengaruhi bahasa Al-Quran. Yang benar yang mana, Mas? Karena itu emang syair itu barang wajib bagi para mufassir. Dan rata-rata kalau teman-teman baca tafsir Zamakhsyari, tafsir At-Tabari, itu pasti mamlu'atun bisyar. Kata Syekh Salim Abu Asi, beliau mengatakan kullul ulumi khadimatun lil Quran. Allah. Makanya orang kalau udah masuk tafsir itu belajar semua fan ilmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua yang selalu setia menonton podcast kami, podcast Q-Time? Gini Mas, izin. Biasanya aku buka podcast itu dengan pantun. Oke. Mohon izin ini. Aman. Tolong dicakepin ya semua ya. Indonesia versus Bahrain. Wasitnya malah turu. Teman-teman yang udah saksiin podcast kita kemarin, saksikan podcast kali ini yang lebih seru. Oke, teman-teman. Alhamdulillah di podcast kali ini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin beliau wajah dan namanya sudah tidak asing lagi di Mesir khususnya. Beliau adalah Mas Syihab Syaibani atau kita kenal dengan Mas Beben. Kalau aku sendiri biasanya kalau ketemu beliau manggilnya ya Imam Syu'ara gitu. Gimana Mas? Sehat ya? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Beben gimana kabarnya sekarang? Lagi sibuk apa ini? Lagi sibuk dengan ketidaksibukan. Jadi beliau itu ya kita tahu sendiri beliau salah satu fokusnya di syair ya Mas ya? Iya. Dan beliau sudah banyak karyanya, beliau banyak melahirkan syair-syair dari berbagai genre ya Mas. Mas Beben di sini udah berapa tahun Mas di Mesir? 10 tahun? 7 tahun sampai 8 tahun. 7 tahun sampai 8 tahun. Oke, mohon izin Mas, saya mau meminta pertanggungjawaban Mas Beben selama di Mesir dengan cara mengambil ilmu, pelajaran serta pengalaman Mas Beben. Masya Allah. Saya mau mulai nanya dari ini Mas. Menurut Mas Beben pribadi, apa hubungan Al-Quran dengan syair Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa diundang oleh teman-teman JKH. Sebenarnya saya juga termasuk JKH ya. Yeah. Wa innakum minna wa inna laminkum. Allah, langsung keluar ya guys syairnya. Asallahu yara'akum bi aini takarum. Ini sebenarnya syair untuk Palestina, cuma pas untuk momen sekarang gitu. Karena syair kan sama sebenarnya. Al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Itu di syair juga dipraktekkan. Jadi sebenarnya Quran sama syair itu memiliki keterkaitan yang sangat dalam ya. Keterkaitan yang sangat erat gitu. Iya. Teman-teman barangkali ada yang belum tahu apa itu syair. Karena syair itu yang kita kenal di Indonesia adalah sesuatu yang dinasyidkan. Dijadikan apa namanya? Lagu. Dijadikan lagu. Meskipun sebenarnya itu bukan syair, cuma kalimat-kalimat yang disusun kemudian didendangkan. Oke. Sementara itu kita untuk mengetahui Al-Quran kadang itu harus mengetahui syair. Jadi Al-Quran kan pertama kali sudah memperkenalkan bahwa Al-Quran ini bukan syair. Bukan syair. Wa ma huwa biqauli syair. Terus wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Pokoknya Quran itu benar-benar menafikan syair. Supaya Al-Quran itu tidak dikatakan syair. Ya. Dari sini kita sudah tahu. Bahkan Nabi itu dijuluki penyair. Ya, dicaci ya. Itu ada yang mengatakan bisa cacian, bisa juga untuk mengelak bahwa orang-orang jahiliyah terdahulu itu ingin tidak mengakui kekalahannya. Karena kalau ini yang mengatakan syair,
itu biasa aja gitu. Karena penyair Ya. emang bula kok. Iya. Di sini Allah itu menafikan bahwa Rasulullah itu bukan penyair, juga Al-Quran itu bukan syair. Nah, untuk mengetahui itu, untuk mengetahui bedanya Al-Quran dan syair, kita harus mengetahui syair. Sebagaimana kalau kita ingin mengetahui iPhone 16, kita harus tahu iPhone 15. Oh. Bukan HP-nya yang masih Samsung atau yang lain gitu. Intinya kita mengetahui syair itu untuk mengetahui Al-Quran ini benar-benar dari Allah. Oke. Bukan cuma dari sisi lafadz ya Mas ya. Iya, Karena yang kita ketahui Quran ini dari lafadznya emang dari Allah. Iya. Wah, ini termaktub dalam Al-Quran, ini termaktub bahwa ini ada dalam Al-Quran. Tapi untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini syair dari mana? Oke. Bukan syair. Dari mengetahui apa itu syair. Oke, supaya kita tahu dan bisa buktikan Quran itu bukan syair loh. Iya. Melalui syair sendiri. Melalui syair sendiri. Oke. Karena kita untuk mengetahui hebatnya orang itu harus mengetahui musuhnya. Iya. Quran kan datang sejak awal fa'tu bisurah. Menantang ya. Nantang. Ini siapa khitabnya? Bukan orang-orang biasa. Para Fi muqaddamatihi itu orang-orang baligh, al-bulagha, orang-orang yang memiliki fasahah yang tinggi. Iya. Siapa mereka? Penyair sekaligus orang-orang khutbah dari Quraisy. Oke. Paham ya? Jadi emang lebih kita mengetahui Al-Qur'an itu melalui syair itu benar-benar wah gitu. Benar-benar relate banget karena bahasa Al-Qur'an kan mengatakan apa? Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Oke. Bilisani qaumi ini apa? Lugo? Bahasa Arab. Tapi apakah bahasa Arab yang dipakai oleh orang-orang Mesir? Bahasa Arab Amiyah atau Yeah. bahasa Arab di zaman Utsmaniyah atau di zaman Abbasiyah atau di zaman Umayyah? Tidak. Bahasa Arab yang dipakai itu masih pure, masih benar-benar asli. Masih benar-benar tidak terkontaminasi sama bahasa-bahasa yang lain. Oke. Makanya untuk mengetahui Al-Quran itu Al-Quran, bukan cuma secara hafalan loh. Kalau secara hafalan, teman-teman tahfidz semua hafal bahwa ini Al-Quran, ini bukan Al-Quran gitu. Tapi untuk mengetahui di bagian mananya Al-Quran itu Al-Quran gitu. Ya kita kan harus mengetahui melalui tafsir, melalui balaghah dan ilmu-ilmu seterusnya gitu. Jadi intinya bahkan Imam Ibnu Abbas, Syekhul Mufassirin, yang disebut terjemahan Al-Quran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, "Idza lam ta'rifu syai'an min kitabillah, farji'u ila diwanil Arab." Jika kamu tidak paham kalimat atau makna dalam lafaz Al-Quran, itu kembalilah ke diwanil Arab. Diwanil Arab ini apa? Syair. Bahkan kata Imam Sayyidina Umar bin Khattab, tamassaku bidiwanikum fi jahiliyatikum. Peganglah atau pegang erat syair-syair atau diwan Arab ini di zaman jahiliyah. Beliau mengkhususkan zaman jahiliyah. Kiblatnya jahiliyah. Kenapa? Fa inna fihi tafsira kitabikum. Karena dalam syair itu terdapat tafsir dari kitab kalian, apa? Al-Quran gitu. Oleh karena itu, apa hubungan Al-Quran dan syair itu udah dikatakan 1500 tahun lalu oleh para sahabat, oleh Sayyidina Umar dan Ibnu Abbas. Jadi itu ya pembahasan secara ringkas korelasi atau hubungan antara Al-Quran dan syair. Oke. Tadi ada yang menarik, Mas. Tadi minum dulu apa ya? Monggo. Ini santai aja, gak usah terlalu. Sorry guys, saya lupa menawarkan ke beliau. Udah ditawarin ya, Pak? Dikira pajangan. Yuk. Tadi ada yang menarik sedikit, Mas, tentang dari beberapa kali Mas Beben menyinggung tentang bahasa Arab dahulu atau bahasa Arab jahiliyah. Aku ingin memastikan ya. Berarti kalau gitu, kita harus hanya bisa memahami Quran secara betul dan dalam harus melalui bahasa Arab dahulu. Artinya tidak cukup dengan bahasa Arab saat ini. Iya. Itu gimana, Mas? Bahasa Arab itu banyak disalahpahami oleh orang. Ini saya takdimah dulu ya. Oke. Orang duga lulus LC itu bisa bahasa Arab. Lulus doktorah itu sudah bisa bahasa Arab. Lulus magister itu bahasa Arab. Iya. Padahal bahasa Arab itu Imam Syafi'i belajarnya 20 tahun. 20 tahun 20 khusus tahun. belajar bahasa Arab? Bahasa Arab. Allah. Itu dengan beliau tuh umur 7 udah hafal Quran, umur 9 sudah hafal kitab Muwatta, dan beliau umur 15 sudah hafal sekitar
sekitar 10.000 dari syair Hudzail. Itu masih belajar bahasa Arab 20 tahun. Masih belajar bahasa Arab. Kenapa? Untuk mengetahui bahasa Arab. Jadi memang bahasa Arab itu mau nggak mau itu jalan untuk memahami Al-Quran. Mau nggak mau. Mau nggak Kenapa? mau. Harus ya. Karena setiap Rasul itu diutus dengan bahasanya. Dan bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Jangan duga bahasa Arab itu cuma bisa ngomong, cuma bisa nahu jurumnya itu sudah bisa bahasa Arab. Enggak. Bahkan seandainya teman-teman itu mengumpulkan syair semua, syair di dunia ini, kamus yang berjilid-jilid itu, kemudian sudah dihafal semua bahasa Arab di dunia, itu masih belum bisa belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu termasuk mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidina Ali itu pernah ada Ayyamul Wufud. Rasulullah itu banyak undangan dari banyak tamu dari berbagai negara. Sayyidina Ali itu melihat Rasulullah berbicara kepada semua kabilah. Dan Sayyidina Ali yang sudah orang terdekatnya Rasulullah, punya privilege sebagai menantunya ya. Hubungan keluarga. Itu sampai bilang gini, Rasulullah, Anda itu berbicara sesuatu yang saya nggak paham. Padahal saya ini sudah hidup bersama sampean sejak kecil. Iya. Kenapa saya tidak memahami apa yang Anda katakan? Terus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah. Jadi emang mukjizat Rasulullah itu salah satunya bahasa. Makanya sebenarnya orang tuh belajar bahasa Arab bukan untuk sampai, justru untuk tidak sampai. Karena nggak mungkin sampai ya, Bang. Mukjizat Rasul itu. Mukjizat Rasul itu udah. Makanya teman-teman sebenarnya dari podcast ini juga kita sebagai pengingat bahwa bahasa Arab itu bukan jurusan, tapi kebutuhan. Siapapun itu butuh bahasa Arab. Mau orang. Guys, kalian jurusan tafsir apalagi tafsir. Syariah juga ya. Tafsir tuh aneh. Orang tafsir tuh justru aneh ya. Harus orang tafsir itu orang yang paling dekat dengan lugo. Harusnya. Ini ngeritik saya sendiri sebenarnya. Saya bukan tafsir. Ya. Aman ya. Ala kulin ya. Dari pertanyaan sampean itu, jadi Al-Qur'an itu kan turun dengan bahasa. Meskipun nanti ada perdebatan di antara ulama. Namanya bahasa ya bahasa. Di zaman Umrul Qais, bahasanya juga dipakai di zaman Abu Thayyib Mutanabbi. Karena bahasa itu al-jamal. Jamal, keindahan pun di zaman lalu dengan zaman sekarang sama saja gitu. Oleh karena itu, jika ditanya apakah semua bahasa, apakah khusus syair-syair jahili? Tidak. Oke. Syair Umayyah juga bisa dipakai, syair-syair zaman dinasti Umayyah, di zaman Abbasiyah juga dipakai. Bahkan kalau di kitab-kitab tafsir itu sering membandingkan perkataan, sebenarnya bukan membandingkan, menjadikan syair itu sebagai alat untuk memahami Al-Quran dengan syair di Abbasiyah. Oleh karena itu kan kalau teman-teman baca tafsir yang paling sering di skip itu pasti syair. Padahal ulama itu meletakkan rahasia syair itu, rahasia Al-Quran. Istilahnya rahasia Al-Quran itu berada di syair ini. Cuma gara-gara kita nggak paham, kita skip aja gitu. Ya ini termasuk susah emang. Kita kan bukan dari kabilah Quraisy, dari kabilah yang lain gitu. Alakulin jika ditanya semua bahasa sebenarnya. Karena nanti ada tasybih kan ya. Di Quran juga dibahas tasybih. Bahkan sangarnya kan kalau ulama itu ini salah satu thariqah ulama, cara ulama untuk menghancurkan syair. Jadi dicari syair yang paling terhebat itu, dicari syair yang paling terhebat dalam sesuatu. Kemudian misalkan syair apa yang paling bagus tentang menjelaskan malam? Ditanya pasti syairnya Umrul Qais. Walailin kamaujil bahri arkhusudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Faqultu lahu lamma tamatta bisulbihi wa ardafa ajazan wa na'a bikal kali ala ayyuhal lailu tawilu alan jali bi subhin wa mal isbahu minka bi amsali. Nah, syair Umrul Qais ini diangkat untuk dihancurkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an gitu. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati ya'sabu dhama'anu ma'a sampai ayat au kadulumatin fi bahri luji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi hisab. Saya ingin jelaskan secara ringkas.
Jadi Umrul Qais itu menjelaskan malam seperti apa? Kamaujil bahri, seperti ombak laut. Kamaujil bahri arkha sudulahu, yang arkha itu maknanya melebarkan. Sudulahu, suturahu, melebarkan sayapnya. Istilahnya ombaknya itu saling masuk antara satu dengan yang lain. Iya. Alayya bi anwa'il humumi liyabtali, dengan membawa aneka musibah. Jadi tasbihnya Umrul Qais di sini apa? Tentang mentasbihkan malam dengan ombak laut. Coba perhatikan tasbihnya Al-Qur'an. Au kadulumatin, atau seperti malam, seperti gelap. Gelapnya ini seperti apa? Fi bahrin. Jadi kalau Umrul Qais kan mentasbihkan malam dengan maujil bahar. Ombak. Allah di sini mentasbihkan amalnya orang kafir itu dengan dulumat. Jadi amalnya orang kafir, waladina kafaru a'maluhum, dia itu seperti apa? Seperti dulumat. Seperti kegelapan. Yeah. Kegelapannya ini berada di mana? Fi bahrin, lujiin. Kalau teman-teman buka kamus, makna luji itu maknanya sangat dalam dan sangat luas. Sangat dalam dan sangat luas. Seperti perkataannya Mutanabbi, Allamatul ulama wal lujjil ladzi la yantahi wa likulli bahrin sahilu. Jadi luji ini maknanya umqan wa aradon. Jadi dalam dan luas. Menurut penelitian, dalamnya laut itu 10 kilometer. Palung Mariana itu kan teman-teman yang tahu. Padahal kalau udah 1000 meter, kalau udah 1 kilo itu matahari nggak bisa tembus. Gimana bawahnya gitu? Iya. Bayangin, Al-Quran tuh mentasbih dengan kegelapan yang sangat gelap gitu. Darknya paling dark gitu. Au kadulumatin fi bahri lujjin. Jadi kegelapan ini berada paling dalamnya laut. Kalau kita sekarang mungkin berada di Palung Mariana itu. Gelap banget. Nggak cukup sampai situ Al-Quran. Masih ada lagi. Apa lanjutannya? Au kadulumatin fi bahri lujjin yaghshahu maujun. Ditutupi oleh ombak lagi. Min fauqihi maujun lagi. Min fauqihi sahab, awan. Jadi gelombang itu sudah ditutupi gelombang satu sama yang lain, ditutupi lagi oleh awan yang hitam gitu. Dulumatun ba'duha fawqa ba'd. Di sini saya mengatakan Al-Quran bukan perkataan manusia. Allah. Karena segitunya, dan itu tidak akan mungkin bisa dijelaskan oleh manusia. Iya. Kalau emang mungkin orang-orang jahiliyah terdahulu itu sudah menjelaskan, sudah mengalahkan Al-Quran. Iya. Karena Al-Quran itu selama 22 tahun menantang, Syu'ara, khutbah, siapa yang ente yang paling keren? Maju sini. Bikin. Nggak ada yang bisa. Bahkan beberapa syu'ara itu, beberapa penyair pensiun dari nulis syair gara-gara melihat kehebatan Al-Quran. Pensiun gitu. Sampai pensiun. Untung saya nggak pensiun maksudnya. Tapi ala kulin ya, kalau kita mengetahui Al-Quran berarti betapa pentingnya bahasa. Betapa pentingnya syair. Bukan hanya untuk sebagai penyair atau sebagai sastrawan, tapi untuk mengetahui betapa dahsyatnya Al-Quran. Mungkin itu. Terlalu banyak ya? Enggak, itu hebat Mas, Hebat ya. Jadi kita bisa tahu ya seberapa dalam ternyata. Mungkin ya banyak deh kita kayaknya belum sadar. Sadar ya, tapi udah sadar tadi ya. Ini khususnya teman-teman yang hafal Quran. Iya. Karena orang-orang dulu tuh nggak hafal Quran, orang-orang kafir tuh mungkin hafal Quran beberapa tapi gemetar ketika memahami Al-Quran. Karena langsung kena ya. Mereka kalau paham. kita mungkin hafal tapi gitu. Makanya hifdun di sini nggak cukup hifdul alfat tapi hifdul ma'ani. Oke. Dan hifdul ma'ani itu berpuluh-puluh tahun emang. Oke. Mungkin menyinggung ini Mas. Tadi sampai bilang hifzul alfat sama hifzul ma'ani. Berarti kalau kita sering dengar ya hafid Quran atau program tahfidz itu kan berasal dari ayat atau sering menghubungkannya dengan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah itu berarti hifzul alfaz sama hifzul ma'ani. Gimana itu Mas? Jadi gini, kata Syekh Muhammad Abdurrahman, seorang yang usul fikih itu, ahli fakar usul fikih itu bilang gini. Al-Quran itu dijaga dengan 2 kelompok. Yang pertama hafidul alfaz, yaitu bisa jadi ulama. Bisa jadi orang awam. Bahkan anak kecil umur 8 tahun, 10 tahun udah hafal Quran. Itu menjaga Al-Quran dari sisi apanya? Lafadznya. Tapi yang menjaga ma'ani Al-Quran itu ulama.
Makanya makna Hanya ulama. Hanya ulama. Hanya ulama. Makanya hafid itu sekarang banyak, hufat itu banyak. Oke. Tapi yang benar-benar alim, Iya. yang benar-benar menjaga Makna. Al-Quran itu sedikit. Makanya Iya. di sini teman-teman yang hafal Quran sudah dapat yang hifdzul alfat. Kita tinggal ke hifdzul ma'ani. Makna. Oke, Dan itu ma'ani. butuh waktu yang sangat panjang gitu, Oke, atau madal umr, sepanjang hayat gitu. Ala kullin, itu makna dari hifdzul nazalna dzikra. Iya, ayat tadi ya. Nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun Lahafidun, ha. bihifdi Al-alfat al-alfat wa bihifdil ma'ani. Gitu. Oke. Jadi ternyata tidak terbatas pada alfat saja. Nggak terbatas pada lafaz. Oke. Karena yang mengetahui makna, yang bisa menyingkap hijab Al-Quran, Di orang-orang yang orang-orang yang memahami Al-Quran. Oke. Nah, ngomongin tentang makna nih, Mas. Kita sering dengar Quran tuh bernilai sastra. Mungkin tadi sempat disinggung ya tentang salah satu contoh sastra dalam Al-Quran. Nah, kadang kita bingung atau mau nanya gini, Mas. Apa sih bedanya sastra Quran dengan sastra-sastra yang lain pas zaman jahiliyah? Padahal orang jahiliyah, para penyair jahiliyah itu sastranya saja sudah hebat banget. Itu. Nah, itu bedanya gimana? Ini penting banget ya. Kebanyakan orang tuh mengatakan, dan ini berbahaya sekali. Iya. Gimana, Mas? Al-Quran itu kitab sastra terbesar. Beberapa orang mengatakan Itu bahaya? Itu bahaya. Kenapa? Oh. Kita kembali ke definisi. Apa itu sastra? Sastra itu, di kitab-kitab sastra itu disebutkan dua. Syair dan prosa. Atau syair dan nasr. Kalau bahasa sama nasr, puisi dan prosa. Oke. Nggak lepas dari itu. Oke. Al-Quran itu bukan syair, bukan prosa. Bukan dua-duanya. Bukan kedua-duanya. Oke. Makanya jika mengatakan Al-Quran itu kitab sastra, kita bahaya sekali. Karena Bahaya? dengan tidak langsung kita mengatakan ini karya manusia. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi gini, maksudnya Al-Quran itu mengandung sastra. Mengandung sastra. Mengandung sastra. Tunggu dulu, sastra yang dimaksud sastra apa ini? Karena kalam itu ada dua. Atau kalam itu sebagaimana disebutkan para ulama itu ada 4. Kalamun ali, kalam yang paling tinggi, kalamun mutawassit, kalamul as-safil atau as-suqi, yang paling rendah lah. Di atasnya ketiga ini ada kalamun mu'jiz. Oh. Yang itu nggak dimiliki kecuali Al-Quran. Bahkan hadis nggak memiliki itu. Hadis enggak. Makanya jika dikatakan Al-Quran itu mengandung sastra, tunggu dulu, sastra apa yang dimaksud? Oke. Jika sastra itu yang dimaksud sastra manusia, Quran itu nggak bisa dibandingkan dengan manusia gitu. Bahkan kata Imam Tobari, al-farqu baina kalamillahi wal kalamil bashar kal farqi bainallahi wal bashar. Allah. Perbedaannya Jauh banget. Perbedaannya manusia, perbedaannya Kalam. Al-Quran dengan kalam bashar. Ya. Itu seperti perbedaannya Allah dengan manusia gitu. Ya nggak dibandingin. Masuk belas, Mas. Masuk belas gitu. Enggak, Mas. Sangat jauh. Sangat bedanya. jauh gitu. Makanya Al-Quran dikatakan kitab sastra, buku sastra, enggak. Tapi Al-Quran justru yang mengilhamkan banyak penyair untuk menulis bagus gitu. Oke. Dapat poin saya, Mas. Dapat poin ya? Oke. Intinya Al-Quran itu justru yang memberikan wahyu atau memberikan inspirasi para penyair, para sastrawan di zaman setelahnya. Oke. Dari sisi bahasanya, dari keindahan bahasanya, dari diksinya, keserasian makna, dan seterusnya. Oke, ngomongin tadi Mas Beben ngomong Quran Mengilhami. para penyair. Bukan sastra Al-Quran. Oke, Qurannya ya. bukan sastra. Aku sempat beberapa sama teman. Saya potong mungkin. Oke. Ini seakan-akan kita mengatakan Allah sastrawan enggak? Bukan. Oleh karena itu jika Quran dikatakan sastra, Berarti Allah sastrawan. Allah sastrawan. Allah itu di Oke. atas sastrawan. Allah itu yang menciptakan Sastra. para sastrawan gitu. Oke. Itu maksudnya ya. Oke. Mungkin bisa lanjut lagi. Ini Mas, penasaran tentang ini. Lebih dulu mana? Ini kayak mungkin enggak sih, tapi bisa juga. Tapi enggak. Kayak hubungan telur sama ayam, tapi kadang bingung juga saya. Gimana? Jadi Quran kan turun sesuai dengan zamannya ya. Misal kita dikatakan seperti itu, sesuai bahasa pada zamannya. Yang terjadi sebenarnya itu, Mas. Quran tadi kalau sampai bilang kan Quran mengilhami para sastrawan. Quran yang mempengaruhi syair atau bahasa pada zaman itu, atau kita balik, zaman pada saat itu yang mempengaruhi bahasa Al-Quran. Yang benar yang mana, Mas? Pertanyaan sulit, keren juga. Jadi kita tuh
di dunia ini menyesuaikan kan ya. Sebagai Ya. manusia kita menyesuaikan. Kalau kita ngomong dengan orang yang pakar atau orang yang pelajar, kita nggak mungkin cuma sekedar ngasih mereka mauidhah, Oke. ngasih mereka hal-hal yang benar-benar baru gitu. Kalau ke orang-orang awam mungkin kita bisa memberikan kisah atau hal-hal yang membuat mereka itu mendapatkan mauidhah dari kisah tersebut. Al-Quran ini menyesuaikan bahasa yang di zamannya. Al-Quran menyesuaikan bahasa. Bahasa di zamannya. Misalkan, ini contoh ya. Oke. Di Al-Quran itu disebutkan wasiyabaka fatahhir. Oke. Itu teman-teman sudah hafal semua. Wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir Dan ini mungkin kita hanya tahu arti letterlek ya. letterlek itu. Wasiyabaka fatahhir. Dan teman-teman mungkin ketika hataman, ketika baca itu kayak apa sih? Kerennya wasiyabaka fatahhir ini. Saya juga sama, saya dulu hafal Quran gitu. Cuma ketika mulai terjun ke sastra, mengetahui lafaz-lafaz itu bagaimana ditulis, dirangkai. Saya tuh kaget ketika baca wasiyabaka fatahhir. Kaget dari berbagai sisi. Pertama, apa makna siyab di sini? Ma'ruf ya, mayalbasuhun nas. Pakaian. Apa yang dipakai oleh manusia, wasiyabaka. Kafnya ini pasti khitabnya ke Rasulullah. Wasiyabaka. Iya. Dan bajumu wahai Muhammad fatahhir, dan bersihkanlah. Bersihkanlah. Teman-teman kalau baca syairnya Umrul Qais, itu dia mengatakan wa in taku qad sa'atki minni khaliqatun fasulli thiyabi min thiyabiki tansuli. Maknanya wa in taku qad sa'atki minni khaliqatun, dia mengatakan kepada pacarnya, kepada kekasihnya, Fatimah. Dia mengatakan wa in taku qad sa'atki minni khaliqatun, jika akhlak atau perilakuku ini membuat kamu sedih, membuat kamu tidak senang, fasulli thiyabi, maka lepaskanlah bajuku min thiyabi. Fasulli thiyabi min thiyabiki tansuli. Lepaskanlah bajuku dari bajumu. Tansuli, maka baju itu akan terlepas. Apa makna thiyab di sini? Kita harus kembali lagi, flashback lagi. Di zaman jahiliyah, ketika orang ingin cerai, mereka itu merobek pakaian. Paham ya? Oke. Dia merobek pakaiannya, dirobek. Kemudian Umrul Qais mengatakan di sini sulli thiyabi. Lepaskanlah bajuku dari bajumu. Itu kinayatun anil firaq. Jadi itu kinayah dari perpisahan. Lepaskanlah bajuku dari bajumu. Maka kita akan terpisah. Atau thiyab di sini bisa bermakna al-qalb. Al-qalb. Lepaskanlah hatiku yang kau telah ambil wahai kekasihku dari diriku. Udah kembalikan lagi. Kan kamu kebergantungan gitu. Kebergantungan. Kan kamu sudah mengambil hatiku. Sekarang kembalikan gitu. Hatiku. Tapi dengan bahasa siap. Makanya Quran itu sebenarnya mengandung hal yang romantis sekali gitu. Oke. Tapi romantisnya antara Allah dengan Rasulullah gitu. Sallallahu alaihi Bukan antara perempuan dengan laki-laki. Dengan kekasih dan kekasihnya gitu. Kan ibarat Rasulullah itu pengantar jalan untuk antara manusia dan Rabbul Bashar. Jadi apa bedanya di sini ketika Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir. Jadi thiyab ini di syairnya Umrul Qais bermakna apa? Thiyab bisa bermakna al-qalb, bisa bermakna kinayatun anil firaq. Perpisahan. Bisa dimaknai dua-duanya, tapi di syairnya Umrul Qais di sini maknanya al-firaq. Kenapa? Karena nggak mungkin bajunya dia tuh bergabung sama bajunya cewek kekasihnya itu. Makanya dimaksud di sini firaq. Pisahkanlah jiwaku dari jiwamu atau kembalikan jiwaku dari jiwamu. Kembali lagi ke syair. Ketika Allah mengatakan wathiyabaka fatahhir. Wathiyabaka fatahhir. Ya Allah, ini siap di sini apa maknanya? Al-Qur'an kan untuk orang awam sekaligus untuk orang khos. Ini kalam yang bagus itu kalam yang sabaqa maknahu lafdahu. Yang teman-teman tanpa ketika dia tuh dibaca dia langsung dipahami. Padahal kalau kita teliti lagi ada makna yang bisa digali lagi. Dan itu makna Al-Qur'an. La tanqadi ajaibu. Makanya nggak ada satupun mufassir yang mengatakan tafsirullah. Tafsirnya Allah. Pasti tafsir Zamakhsyari, nggak ada yang mendaku. Nggak ada yang mengklaim lah. Klaim gitu. Karena semuanya itu dengan kemampuan untuk sampai ke maksud Allah. Nah, kembali lagi ke wathiyabat itu, wathiyabaka fatahhir. Di sini indah sekali dan romantis sekali. Wathiyabaka. Apa maksud thiyab di sini? Pertama, kalau orang awam pasti
menduga bahwa pakaian karena Rasulullah itu siwak aja wajib bagi beliau. Ya. Siwak wajib. Berarti wathiyabaka fatahhir. Maka bersihkanlah bajumu. Apakah cuma baju? Enggak juga, badan juga. Min dzikril juz wa iradatil kul. Semua. Ya. Makanya Rasulullah kan suka wewangian, Ya. suka ya siwak dan semuanya. Bahkan wajib kan siwak. Jadi Rasulullah tuh benar-benar dijaga dari sisi jasmaninya. Ya. Ente sebagai nabi harus bersih, wahai Muhammad. Jadi bukan berarti di sini amar, justru mulatafah. Mulatafah. Kayak kasih sayang ke Allah gitu. Kasih sayang Allah kepada nabi. Ente sebagai nabi harus benar-benar bersih, wahai Muhammad. Ya, ya. Tapi ada makna lain kalau kita benar-benar ta'ammul, kita benar-benar kontemplasi, bertafakur dengan makna siap di sini. Oke. Makna siap yang kedua, itu maknanya apa? Wa qalbaka kadzalika ya Muhammad fatahhir. Allah. Dan jiwamu juga bersihkan jiwamu, wahai Muhammad. Jadi di sini bisa makna dua, makna qalb dan bisa makna asyab. Ya. Jadi Rasulullah itu dijaga ruhan wa jasadan Jasadan. oleh Allah dengan kalimat siap. Oke. Seandainya kalimat siap ini diubah dengan fuadaka, dengan qalbaka, itu hilang maknanya. Ya. Dan Al-Quran itu cuma satu bait kecil itu, satu ayat Al-Quran yang kecil. Sementara pendek gitu syair itu dengan satu bait yang agak panjang. Jadi di sini letaknya Al-Quran itu bukan lagi mengalahkan, Iya. menghancurkan hegemoni para penyair. Allah. Jadi itu makna siap ya. Menghancurkan hegemoni. Hegemoni para penyair. Jadi dulu kan kita melihat siap itu hal yang biasa aja, padahal ternyata hal luar biasa Al-Quran itu. Iya. Dengan mengetahui lawannya Al-Quran gitu. Oke, oke. Mau ya? Sangat dalam ya. Ini terlalu serius kayaknya ya. Ini kuliah berapa termin nih, Mas? Nggak usah masuk luguh kayaknya. Oke, oke. Berarti tadi ya sebegitu pengaruh Al-Quran dan sebegitu dahsyat serta ya kalah jauh lah para penyair dengan keindahan sastra yang digandung. Bukan Quran itu sastra, tapi sastra yang digandung dalam Quran. Oke, oke, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mas. Nah, siap. Oke. Tentang ini, Mas, yang bergelut di syair-syair tadi itu apakah hanya penyair atau dari kalangan seperti para ulama itu juga ahli syair? Atau dibalik, mungkin karena ini podcast kita berhubungan dengan Quran misal. Apakah para penyair itu ada yang mengkolaborasikan keahlian dalam sastranya dengan keahlian dalam Quran yang dia miliki gitu? Syair itu hampir dibaca oleh semua mufassir. Oh iya? Dan itu bid'ah, barang yang emang wajib dimiliki penyair. Azat gitu ya, bekal. Iya, bekal. Istilahnya bekal untuk memahami Al-Quran. Kenapa? Harus dong berarti. Harus. Kenapa? Karena Anda ini bukan menafsiri perkataan manusia loh. Iya, iya, iya. Untuk mengetahui berapa kerennya Anda dalam memahami sesuatu, pertama itu memahami perkataan manusia dulu, karena itu sebagai manusia gitu. Ya, minimal lah, minimal. Iya, minimal. Kalau Anda saja lemah dalam atau memahami tidak bisa memahami perkataannya manusia, apalagi memahami Al-Quran. Iya, itu sudah makjil pas sudah. Itu bukan kata saya, itu kata ulama, kata Syekh Fauzi bahkan. Okay. Itu beliau mengatakan kalau kamu tidak bisa memahami qasidah Banat Su'adu faqal bil yauma matbulu, itu mustahil Anda bisa memahami Al-Quran. Karena Anda dalam perkataan manusia saja sudah lemah, berarti kalau di perkataan yang menciptakan manusia ini akan lebih lemah. Allah. Oleh karena itu mufassir itu rata-rata di tafsirnya pasti qala syair. Pasti mengutip syair. Syair, misalkan apa makna mutawassim? Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Para mufassir mendatangkan syair misalkan wa fihinna man halil latifi wa mandarun anikun li aini nadiril mutawassimi. Mutawassim di sini maknanya yang duru ila ajaibil asya, melihat sesuatu yang menakjubkan, atau yang duru ilal alamat. Itu kan sudah pakai syair. Oke, iya. Jadi mereka menggunakan syair itu sebagai jalan, sebagai tangga untuk sampai ke Allah gitu. Untuk memahami kalamullah. Jadi syair ini nggak hanya dibutuhkan oleh para penyair.
tapi dibutuhkan oleh orang yang ingin memahami Kalam Allah. kalamullah. Kenapa? Karena kalau kita lemah di kalamul bashar, apalagi di kalamullah gitu. Oleh karena itu emang syair itu barang wajib bagi para mufassir. Dan rata-rata kalau teman-teman baca tafsir Zamakhsyari, tafsir At-Tabari, itu pasti mamlu'atun bisyar. Penuh dengan syair-syair. Permasalahannya syair itu nggak gampang dipahami. Itu yang bikin kita kabur. Yang akhirnya kita jauh dari syair gitu. Padahal syair itu kalau dipahami melalui ahlinya, itu sangat mudah sekali. Oke. Ala kullin itu tentang syair. Jadi syair itu bukan dibutuhkan, wajib. Bekal utama untuk masuk ke Al-Quran gitu. Oke, Mas. Tapi saya izin mau mengeluh, saya ini bonyok Mas, Pak. Jadi apa ya? Ternyata sebegitu urgennya syair dalam memahami Al-Quran. Tidak hanya mungkin sebagian dari kita memahami ya Quran cukup dengan nahwu, sorob, ya kan, balaghah, terus usul fikih dan ya ilmu-ilmu dasar seperti itu. Ternyata ya lebih daripada itu dan banyak yang tidak kita sadari, kita harus melewati syair. Dan mungkin closing statement ya. Oke, boleh Mas. Kalau kata Boleh, Mas. Syekh Ibrahim, kata Syekh apa? Kata Syekh Salim Abu Asi, beliau mengatakan kullul ulumi khadimatun lil Quran. Allah. Banyak orang kalau udah masuk tafsir itu belajar semua fan ilmu. Iya. dan itu butuh mungkin puluhan tahun, nggak dalam waktu yang cepat gitu. Oleh karena itu ya kalau udah masuk tafsir atau masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan Quran, kita sudah memasukkan diri kita untuk mempelajari semua ilmu. Biqadri taqatil basyariyah. Dengan kemampuan manusia itu sendiri. Itu ya. Jadi teman-teman, mungkin ini saya pribadi mungkin bingung ya, ini menganggap podcast atau lebih ke membuat saya sadar diri. Bonyok Mas, banyak terpukulnya soalnya. Alhamdulillah. Tapi overall makasih banyak. Makasih banyak Mas Beben atas segala ilmunya, terus cerita ya Mas, pengalaman, nasihat-nasihatnya yang sangat berharga. Semoga apa yang dicita-citakan Mas Beben, baik mungkin sekarang lagi sibuk berkarya syair lagi Mas. Insyaallah mau nerbitin diwan insyaallah. Berapa bait Mas? Ya mungkin sekitar 1.500 bait. 1.500 bait. Oke. Atau sekitar 100 qasidah. 100 qasidah. Ya, judul ya Mas, 100 judul. Doanya teman-teman diwan ini cepat terbit istilahnya. Ini sekaligus promosi ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa Mas. Harus dibeli. Jadi diwan ini sebenarnya hasil dari bertahun-tahun ya. Kumul gitu ya. Berkholwat. Sejak setahun kan ngilang dari jagat persesmetan, akhirnya kok lebih produktif gitu. Akhirnya alhamdulillah qasidah-qasidah udah dikumpulkan dan sekarang sudah mendapatkan kata pengantar dari dekan siapa Mas? Dekan Lugoh, kuliah Lugoh. Alhamdulillah semoga cepat selesai dan bisa dinikmati banyak orang lah. Karena emang tujuannya ini supaya teman-teman kembali ke syair. Bukan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali ke Al-Quran dan syair. Kemudian setelah itu kembali ke syair dulu, setelah itu baru ke Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Nggak bisa langsung Quran dan Sunnah. Nggak bisa ke Quran Sunnah dulu. Harus ke syair dulu, baru ke Al-Quran dan Sunnah. Pasti kalian kabur. Karena susah. Makasih. Oke Mas. Oke, sekali lagi kita doakan semoga beliau Mas Beben ini dilancarkan segala urusannya, kuliahnya, Mas ya, hidupnya. Wabil khusus tadi ingat 1.500 bait. Nggak dikit, sumpah itu banyak banget. Oke Mas. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman juga yang udah nonton. Terima kasih banyak. Izin menutup dengan pantun lagi Mas. Silahkan. Oke. Pak Nuruddin versus Guru Gembul. Kalau bukan ahlinya, ulangi. Tipe dikit Mas. Iya. Pak Nuruddin versus Guru Gembul. Jangan bicara kalau bukan ahlinya. Ayo semua kita berkumpul untuk saksikan podcast kita berikutnya. Oke, sekali lagi makasih banyak Mas Beben atas waktunya, ilmunya, pengalamannya. Kembali. Juga makasih buat teman-teman yang telah menyaksikan. Sehat-sehat semua. Saksikan kami di episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas.